Di perairan tropis dunia, terumbu karang membentang luas membentuk struktur menyerupai hutan bawah laut. Mereka tampak diam, menempel pada dasar perairan, dan tumbuh perlahan dari waktu ke waktu. Secara kasat mata, semua ciri ini membuat banyak orang bertanya-tanya, ini tumbuhan apa bukannya? Kali ini, kita akan bahas tuntas apa sebenarnya identitas asli dari terumbu karang, beserta alasan-alasannya mengapa dikelompokkan ke kategori tersebut. Jadi sebenarnya, terumbu karang bukan tumbuhan. Ia adalah hasil dari aktivitas biologis hewan laut. Untuk memahami hal ini, kita perlu melihat terumbu karang bukan sebagai satu objek tunggal, melainkan sebagai koloni organisme hidup yang sangat kecil. Struktur karang dibangun oleh makhluk bernama polip karang, hewan invertebrata berukuran beberapa milimeter. Setiap polip adalah individu hidup yang memiliki mulut, rongga pencernaan, serta tentakel yang dilengkapi sel penyengat. Tentakel inilah yang digunakan untuk menangkap plankton dan partikel organik dari air. Cara memperoleh energi ini menjadi pembeda paling jelas antara karang dan tumbuhan. Tumbuhan menghasilkan makanannya sendiri melalui fotosintesis, sedangkan karang bersifat heterotrof. Mereka harus memakan organisme lain untuk bertahan hidup. Fakta ini saja sudah cukup untuk menempatkan karang dalam kelompok hewan. Secara ilmiah, karang diklasifikasikan ke dalam kingdom Animalia, filum Cnidaria, dan kelas Anthozoa. Mereka berada dalam satu kelompok evolusi dengan anemon laut dan ubur-ubur. Semua anggota filum ini memiliki ciri khas yang sama, tidak memiliki tulang belakang, tidak memiliki klorofil, dan menggunakan sel penyengat sebagai alat berburu. Tidak ada satupun tumbuhan yang masuk dalam kelompok ini. Kesalahpahaman sering muncul karena karang hidup di perairan dangkal yang terkena sinar matahari. Namun ketergantungan karang terhadap cahaya bukan disebabkan oleh kemampuan mereka berfotosintesis. Di dalam jaringan tubuh karang hidup alga mikroskopis, bernama zooxanthellae. Alga inilah yang melakukan fotosintesis dan menghasilkan energi. Karang hanya menyediakan tempat hidup dan nutrisi bagi alga tersebut. Hubungan ini dikenal sebagai simbiosis mutualisme. Jika suhu air meningkat dan zooxanthellae keluar dari jaringan karang, karang akan kehilangan sumber energi utamanya dan mengalami pemutihan, atau biasa disebut dengan coral bleaching. Fenomena ini menunjukkan dengan jelas bahwa fotosintesis bukanlah fungsi karang, melainkan fungsi organisme lain yang hidup di dalamnya. Pada tingkat seluler, bukti semakin kuat. Sel karang tidak memiliki dinding sel selulosa maupun kloroplas, dua struktur utama yang selalu ditemukan pada tumbuhan. Sebaliknya, jaringan tubuh karang tersusun atas lapisan epitel khas hewan dan memiliki sistem saraf sederhana yang memungkinkan respons terhadap rangsangan. Istilah terumbu karang sendiri sering menyesatkan. Terumbu bukanlah tubuh karang yang hidup, melainkan struktur kalsium karbonat yang dibangun oleh polip karang dari generasi ke generasi. Setelah polip mati, rangka kapurnya tertinggal dan menjadi fondasi bagi koloni berikutnya. Proses ini berlangsung selama ratusan hingga ribuan tahun, hingga terbentuk ekosistem laut yang sangat kompleks. Sebagai hewan, karang memiliki peran ekologis yang luar biasa. Terumbu karang menjadi habitat bagi lebih dari 1/4 spesies laut dunia, menyediakan tempat pemijahan, perlindungan, dan sumber makanan bagi ribuan organisme. Selain itu, struktur terumbu melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang besar. Dengan semua bukti ini, kesimpulannya jelas. Terumbu karang bukan tumbuhan. Mereka adalah hewan laut yang membangun kota bawah laut paling kompleks di bumi, diam, perlahan, namun penuh kehidupan. Terumbu karang adalah makhluk hidup yang menopang kehidupan laut. Ketika kita merusaknya, yang hancur bukan hanya keindahan, tetapi keseimbangan alam itu sendiri. Dalam Islam, misalnya, manusia disebut sebagai khalifah di bumi, bukan pemilik mutlak, tetapi pemegang amanah. Alam diciptakan dengan keseimbangan, dan setiap kerusakan yang disengaja adalah pelanggaran terhadap amanah tersebut. Bahkan dalam Al-Quran ditegaskan bahwa kerusakan di darat dan di laut terjadi karena ulah manusia sendiri.
Pesan ini sejalan dengan nilai universal semua agama. Alam bukan untuk dieksploitasi tanpa batas, melainkan untuk dijaga agar tetap lestari bagi generasi berikutnya. Sekian dari saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, untuk mengetahui informasi seputar dunia bawah laut berikutnya. Terima kasih. Barakallahu fikum.